Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Yosa Medina. Saya dari kelas 2A Teknologi Geomatika dari Politeknik Negeri Batam. Nah, di sini saya ingin berbagi pengetahuan kepada teman-teman mengenai aplikasi GNSS dalam bidang transportasi. Nah, jadi judul yang saya ambil yaitu Sistem Pelacakan Kendaraan Real Time berbasis GNSS. Selanjutnya yaitu pengenalan GNSS dalam transportasi. Pernah nggak sih teman-teman bingung mencari posisi kendaraan teman-teman itu lagi ada di mana atau ingin tahu kendaraannya itu sedang ada di mana? Nah, dengan GNSS, kita bisa mencari tahu posisi kendaraan kapan saja. Teknologi ini benar-benar mempermudahkan pengelolaan transportasi, apalagi untuk perusahaan besar atau layanan umum. Teman-teman pasti bingung, apa sih pelacakan kendaraan secara real time? Nah, jadi intinya seperti ini. Kita bisa memantau posisi kendaraan kita lagi ada di mana, kapan saja, asal ada internet. Nah, contohnya seperti ini. Misal, pastinya teman-teman sering memesan paket di suatu aplikasi. Nah, kita pasti tidak sabar menunggu paket kita itu lagi ada di mana. Berapa hari lagi sih sampainya? Nah, teman-teman bisa lacak loh keberadaan paket teman-teman itu lagi ada di mana. Tanpa kita harus tanpa kita harus menanyai sopir atau petugas yang bertugas membawa paket kita tersebut. Lalu ada komponen sistem pelacakan. Untuk melacak suatu kendaraan, kita membutuhkan beberapa alat. Yang pertama itu ada alat pelacak atau tracker yang dipasang pada kendaraan. Lalu ada satelit GNSS, misalnya GPS. Lalu ada jaringan internet atau data seluler untuk mengirim data. Lalu ada server dan aplikasi untuk melihat posisi kendaraan kita lagi ada di mana. Lalu ada sensor keamanan tambahan yaitu sidik jari. Lah, nah, lalu bagaimana cara kerja sistem pelacakan tersebut? Nah, jadi yang pertama, alat pelacak pada kendaraan menerima sinyal dari satelit untuk melacak suatu posisi. Nah, data posisi ini dikirim ke server, lalu ditampilkan di aplikasi. Jadi, kita bisa cek posisi kendaraan kapan saja, di mana saja, asal ada internet atau data seluler. Lalu manfaat sistem pelacakan. Nah, manfaatnya udah jelas banget. Kita bisa mengatur rute supaya lebih efisien, menjaga kendaraan dan juga pengemudi, serta langsung tahu kalau ada masalah di jalan. Nah, semua data perjalanan juga tercatat, jadi mempermudah kita untuk membuat laporan perjalanan. Lalu ada contoh penggunaan. Nah, contohnya ada perusahaan logistik. Nah, perusahaan logistik ini memakai sistem ini untuk memantau truk pengiriman. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ketika teman-teman memesan suatu paket di aplikasi, kita bisa cek truk yang truk yang melakukan pengiriman barang kita itu sudah ada di mana. Lalu ada transportasi umum juga seperti bus kota. Nah, kita sebagai penumpang bisa tahu bus yang kita pesan itu udah di jalan mana. Lalu ada ojek online dan taksi online. Nah, ini sama halnya seperti transportasi umum bus kota. Nah, di sini kalau bus kota itu untuk melihat busnya di mana. Nah, kalau ojek online dan taksi online ini penumpangnya itu bisa melacak posisi pengemudi. Nah, misalnya kita lagi buru-buru nih, terus kita pesan taksi online ataupun ojek online. Nah, kita bisa tahu kira-kira pengemudinya ini udah ada di jalan mana, apakah sudah dekat dengan lokasi kita atau masih jauh. Nah, selanjutnya
Nah, kesimpulan. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa sistem pelacakan kendaraan dengan GNSS sangat membantu dalam pengelolaan transportasi. Dengan teknologi ini, kita bisa memantau posisi kendaraan kita secara langsung, membuat pengelolaan menjadi lebih mudah, aman, dan efisien. Selain itu, keputusan juga dapat diambil dengan cepat jika terjadi suatu masalah di lapangan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.